Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, untuk teman-teman semuanya, hari ini kita ada lagi kelas. Sebelumnya saya mohon izin bertanya ya di sini. Oh ya, kelas hari ini kita sudah dikasih tahu ya sama Kak Zaki oleh moderator. Kita hari ini akan mempelajari tentang Shopee. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Di sini ada siapa ya? Ada 7 orang ya. Baik, kita mulai ya. Judulnya kan cara membuat toko di Shopee. Jadi coba teman-teman saya izin bertanya, mohon dijawab ya di chat saja. Udah ada toko Shopee-nya atau belum? Jadi tulis ya. Sebelumnya saya mohon izin bertanya, apa nama toko di Shopee-nya? Jadi nanti tolong tulis di chat ya, toko di Shopee-nya apa, biar nanti saya cek Shopee-nya apa. Baik, saya akan share screen dulu. Sudah ya? Sudah muncul share screen-nya? Nah, ini Shopee ya. Kenapa kok kita kelasnya Shopee gitu ya? Kan marketplace itu banyak gitu. Ada Tokopedia, ada juga apa namanya? Bukalapak, terus Lazada, Blibli. Jadi marketplace di Indonesia itu udah banyak banget ya. Tempat berjualan itu sekarang banyak. Jadi kita bebas mau jualan di mana aja, terutama online. Jadi enaknya jualan online itu luas banget ya. Kita bisa jualan ke orang seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi pentingnya kita mempelajari online itu di sini, makanya kita adakan kelas-kelas untuk mendukung para distributor, para reseller, mereka untuk berjualan ya. Nah, salah satu dukungan kami di sini itu kita mau maintenance ya, mau ngajak teman-teman buat bisa jualan juga. Di mana salah satunya itu ya di sini di marketplace. Marketplace itu luas ya. Marketplace itu kita udah tahu marketplace itu tempat ya, pasar. Jadi di mana nih marketplace toko online, misalnya di Shopee, Tokopedia. Nah itu ya gambarannya. Kok kenapa Shopee ya? Karena apa? Ada yang tahu tidak? Kenapa kok Shopee dulu gitu marketplace-nya? Belum ada yang jawab ya. Apa di sini belum punya Shopee semuanya? Tidak mungkin. Saya rasa nggak mungkin ya. Coba deh dijawab ya, mohon jawab. Nama toko online Shopee-nya apa? Saya penasaran sekali soalnya. Karena kalau misalnya belum punya, nanti saya akan buat cara buat toko di Shopee gimana. Kalau misalnya udah punya ya berarti sudah bisa membuat kan ya, sudah bisa membuat Shopee gitu tokonya. Tinggal nanti kita jelasin tentang pengaturan-pengaturan di Shopee-nya, gimana cara jualannya, kayak gitu. Di sini ada baru 9 ya. Ya sudah ya, sambil menunggu jawabannya. Nggak ada yang jawab Shopee. Nah, cara berjualan di Shopee itu bagaimana? Sebelum kita memulai berjualan, pasti kita harus ada tokonya. Jadi kita harus bikin toko. Caranya gimana nih? Biar kita punya toko di Shopee. Caranya kita harus daftar ya. Nah, daftarnya bagaimana caranya? Cara kita untuk bisa mendaftar di Shopee itu kita harus punya aplikasi ya, kalau Android atau handphone. Jadi aplikasi di handphone itu harus di-download. Downloadnya di mana? Bisa di App Store atau Play Store. Nah, di situ ya kalau di handphone. Kalau di laptop ya kita tinggal buka Google ya. Terus kita cari website namanya shopee.co.id ya.
Di situ kita daftar. Di sini bisa terlihat kan ya? Saya geser saja. Nah ini di sini di Shopee ini ada yang namanya sebentar mana ya? Sebentar ya. New share. Kita buka Chrome aja. Sudah terlihat ya? Baik, ini ada yang nama toko Shopee-nya Green Nature Shop. Bagus ya. Ada Green Nature Shop. Ini kalau saya lihat dari segi nama, ini namanya branding ya, teman-teman semuanya. Jadi Green Nature Shop. Jadi brand nama toko. Jadi kalau misalnya kita mau buat toko di Shopee itu ada misalnya emang apa gitu fungsinya nama toko juga mempengaruhi ya. Kalau guru saya bilang itu dulu kalau misalnya kita mau niatnya jualan ya orang kan belum kenal ya toko kita, jadi kita bisa cari optimasi nama, misalnya apa toko herbal depannya. Green Nature Shop bagus ya, mungkin ini sudah punya customer ya, makanya customernya udah kenal dengan Green Nature Shop. Coba saya cek ya di Shopee Green Nature Shop. Green Nature itu seperti ini ya. Yang lainnya tolong jawab ya. Gimana tadi nulisnya ya? Green Nature Shop. Cari toko. Nah, banyak ya Green Nature Shop. Ada yang orang lain juga bikin Green Nature Shop. Ternyata ada temennya nih. Wah, saingan. Cuman ada 3 ya. Tokonya di sini ada Green Nature Shop. Ternyata orang-orang yang mempunyai nama toko dengan Green Nature Shop itu banyak ya. Bukan yang ini ya sepertinya atau yang mana. Nah, ini kenapa dia pakai nama tokonya Green Nature Shop. Ini saya lihat karena dia sudah mau branding ya, dia udah punya customer ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya namanya Green Nature Shop. Nah, toko Green Nature Shop ini jualan, oh ini punya Green Center ya. Punya Green Center. Jadi Green Nature Shop ini dia menjual berbagai macam produk herbal. Di sini ada madu gift ya. Pokoknya berbagai macam jenis herbal. Terus saya lihat produknya di sini udah banyak ya, yang Green Nature Shop bagus banget. Performanya udah bagus ya. Terus juga ada apa lagi di sini? Oke, mungkin cocok ya namanya Green Nature Shop. Jadi semuanya herbal, gak campur baur sama yang produk lain. Ini dia, ini produk-produknya ya. Ini dari Kota Depok. Ini reseller Green Center ya teman-teman semua. Terlihat sekali. Baik, Green Nature Shop udah bagus ya. Sini udah ada penjualan banyak. Nah, penjualannya sudah ada. Oke, saya tunggu yang lain ya. Nama tokonya apa? Penasaran soalnya. Siapa tahu nanti saya bisa kasih masukan ya. Kemudian saya akan bahas lagi tentang nama toko. Ini contoh Green Center ya. Green Center Mart ini juga kita pakai nama toko asli. Contohnya ya Green Center Mart. Nah, ini nama toko asli. Jadi dia branding. Karena Green Center Mart udah ada reseller, distributor ya. Gak masalah. Nanti kalau misalnya teman-teman yang baru ya, baru mau jualan, boleh aja pakai nama. Saya mau jualan misalnya Dewi Herbal gitu. Nggak apa-apa dia pakai nama all shop-nya ya herbal dia. Kalau misalnya mau lebih spesifik lagi, misalnya toko herbal misalnya. Coba saya contohin ya toko herbal. Orang kalau misalnya posisi saya ini sebagai pembeli ya teman-teman. Nah, saya itu akan cari misalnya Dewi ya, saya itu butuh yang namanya madu gift. Nah, Dewi itu akan nyari misalnya contoh toko herbal. Berarti madu gift itu kan herbal, pasti dijual di toko herbal kan. Coba saya cari toko herbal. Ini nama dulu ya sebelum kita membuat Shopee. Oh, salah ya, ini harusnya di Shopee ganti. Nah, toko herbal.
Di sini tuh udah orang yang menggunakan nama toko herbal, orang yang nyari, maaf ya. Ini kan mesin pencari Shopee namanya. Jadi orang-orang yang mengetikkan toko herbal itu banyak. Jadi orang tuh lebih tertarik dengan kata kunci ya. Orang mencari toko herbal, sehat waras ini, Herbalife ini kan branding-branding ini orang yang banyak nyari. Nah, kita bisa ikutin toko herbal depannya. Karena yang nomor satu toko herbal, baru yang kedua ini yang udah branding ya Herbalife dan sebagainya ini. Toko herbal murah, toko herbal sukses. Ya udah saya enter dulu. Nah, cuman satu ya yang dapat CO-nya herbal tradisional alami. Karena dia pengikut sudah banyak, Shopee-nya udah star ya. Nah, ini penilaiannya 4,9. Udah bagus ya performa Shopee-nya. Jadi ini didorong sama Shopee. Herbal tradisional alami. Nah, di sini langsung dimunculkan ketika Dewi cari toko herbal di Shopee, ya muncullah produk-produknya seperti ini. Ini toko herbalnya. Seperti itu ya, itu nama toko nanti pas mau buat nama all shop. Silahkan pakai nama tokonya juga tidak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Yang pertama itu, kan saya sudah bilang bagaimana cara jualan di Shopee, kita buat akun Shopee-nya. Contoh ya, saya buat, nah di sini logout dulu, ini di tampilan di sini ya, di laptop. Kalau di handphone nanti download dulu aplikasinya. Teman-teman semua pegang handphone kan sama laptop ya. Silahkan sambil praktek juga ngikutin. Nah nanti di aplikasi Shopee-nya itu kan tampil ya. Ada pilihan daftar ya. Di sini pokoknya klik daftar. Nah pendaftaran di Shopee itu enak. Kita bisa pakai Facebook ya, ini Facebook ya teman-teman. Bisa pakai Google. Google ini email ya. Bisa juga pakai nomor telepon. Mau pakai yang mana? Boleh silahkan ya. Bisanya yang mana, maunya yang mana terserah. Contoh misalnya saya mau buat dengan menggunakan email ya. Jarang kan ya pakai email, padahal lebih simpel, lebih sederhana. Misalkan pakai email Google. Nah, siapa ini? Belum ada ini ya yang jawab nama tokonya. Tidak apa-apa. Saya tunggu. Nah, misalnya kenapa jadi ke sini? Nah, misalnya saya bisa ya. Hmm, contohnya pakai email. Ini aja lah yang ada ya. Ini cara membuatnya ya. Misalnya ini ya. Ini kalau pakai email, jadi nanti tinggal pilih akun, itu langsung masuk ya. Langsung ke Shopee-nya langsung. Saldi Herbal. Nah, seperti ini. Nanti bukan toko herbal terdekat ya, tapi nanti itu ada pilihan di sininya tuh masih belum ada namanya ya. Biasanya kode huruf, angka ya. Jadi nanti kita bisa setting, bisa atur. Gitu teman-teman ya untuk yang cara bikin Shopee pakai email. Jadi emailnya nanti kalau misalnya belum tersimpan di sini ya, salah ini login. Nah, misalnya di sini daftar. Nah, nanti di sini Google-nya kita tinggal pilih atau enggak kita gunakan akun lain, habis itu kita isi emailnya mau apa gitu ya. Seperti itu. Oke ya, gampang banget kok kalau bikin Shopee. Tinggal ngikutin aja. Di situ udah ada panduannya ya. Klik, klik, klik misalnya. Tapi kita mulai aja dari awal. Contoh ya, itu cara buat Shopee itu bisa pakai email, bisa pakai Facebook ya, bisa pakai nomor telepon. Kalau nomor telepon itu usahakan kita kan mau jualan, jadi nomor telepon kita itu harus update. Artinya kita nggak jangan sampai nomor telepon itu nggak aktif ya, nggak bisa dihubungin dan sebagainya. Jadi nanti khawatirnya itu ada halangan ya, ada hal-hal kesulitan
dari verifikasi. Misalnya nanti kita mau ngubah kata sandi Shopee gitu kan. Kan harus verifikasi ke nomor telepon seperti itu. Langsung saja ya itu cara membuatnya. Misalnya saya langsung masuk ke Shopee-nya. Salah. Verifikasi dulu ya. Kita tunggu. Hmm, Bentar ya. Nah, ini kan sudah terdaftar ya. Jadi saya mau login. Silahkan ya teman-teman ditulis nama Shopee-nya apa. Saya ingin lihat. Ini masih menunggu ya. Nomornya di lama ya menunggu. Saya ganti dulu yang lain. Jadi terlihat ini. Kita udah masuk ya. Jadi gini. Nah, ini kita udah masuk di dalam Shopee-nya. Kalau ini website di berandanya ya, beranda Shopee-nya. Nah, ini Green Center Mart. Ini udah ada Shopee Seller Center ya. Nah, jadi di sini kita berjualannya, medianya di sini kita bisa atur-atur produk ya dan sebagainya. Jadi di dalam sini kita jualannya. Di Shopee Seller Center ini kita bisa lihat fitur pengiriman, kemudian pesanan ya, produk dan promosi, ada keuangan, data, semuanya udah ada di sini. Jadi kita bisa atur ya sedemikian rupa di toko kita. Nah, Green Center Mart ini kita lihat profil toko. Teman-teman bisa ikutin ya sambil diikutin. Dan bisa sambil berjalan boleh ya, sambil chat atau tanya. Nggak apa-apa, biar praktek juga ya. Nah, di sini ada profil toko. Ini namanya Green Center ya. Kita buatnya tahun 2020. Nah, di sini ada gambar-gambarnya kita upload. Jadi kalau misalnya teman-teman reseller distributor di sini usahakan upload di Shopee itu real ya. Tokonya, depannya gitu ya. Barang-barangnya gitu. Jadi usahakan foto-foto yang bisa meningkatkan interest ya, ketertarikan sama kepercayaan customer. Di sini saya upload bagian dalam toko ya, kemudian bagian luar tokonya. Ini tampak depan ya, tampak dalam ya. Kemudian juga ada video YouTube ya. Jadi di YouTube itu biarkan kalau di sini kita bisa jelasin ya ke orang yang melihat toko Green Center. Jadi di sini kita tampilkan link YouTube-nya. Jadi biar nanti orang lihat full ya, lihat lebih rinci di YouTube. Seperti itu. Silahkan cek aja ya. Ini coba saya cek. Ini. Nah, ini kan ya, tampilannya jadi seperti ini. Kalau misalnya saya sebagai pengunjung ya, dari luar Shopee. Ini kan dari dalamnya nih. Ini saya sebagai orang lain. Nah, saya klik. Suaranya kedengaran nggak ya? Suara videonya.
Jadi saran saya nanti di toko Shopee ataupun nanti Tokopedia kan kita kan di sana ada masing-masing marketplace itu boleh ya upload video. Jadi kita upload aja video. Jadi nanti di videonya itu kita jelasin secara rinci ya, semenarik mungkin kalau bisa di dalam videonya gitu. Seperti itu. Pasang aja link YouTube-nya ya. Kalau misalnya nggak link YouTube ya boleh link apa misalnya video aja pasang ya, nggak apa-apa. Ini ya di sini kita perlihatkan produk ya, pelayanan seperti itu. Nah, di sini itu di halaman utama ini kan saya Dewi ya, saya sebagai pengunjung ya. Nah, di sini di deskripsinya ini kita masukin deskripsi yang informatif ya. Artinya deskripsinya itu bisa si pengunjung tangkap langsung informasinya di mana ini toko ya, terus juga kan bukanya ya, pelayanannya jualannya apa. Nah, itu namanya seinformatif mungkin. Jangan misalnya ya deskripsinya itu yang apa gitu informasi yang bisa ditangkap sama customer. Ini jualan apa? Seperti itu kita harus rangkai juga deskripsinya. Nah, saya kasih tahu juga ya teman-teman semua. Nanti deskripsi kita itu nggak hanya di marketplace, di Instagram, ya di Facebook, di apa? Di Instagram, di Facebook, atau di YouTube ya. Nah, itu kita masukkan deskripsi yang informatif, artinya memberikan informasi yang jelas, ya informasinya itu kalau bisa di satu baris pertama itu informasi yang bikin tertarik. Ya, seperti itu. Oh, Green Sand produsen herbal. Terus juga, oh alamatnya di mana? Oh, alamatnya ada di Depok ya. Ada websitenya, bukanya kapan? Nah, itu namanya informatif. Jadi deskripsinya seperti itu. Atau misalnya ya yang ekstrim misalnya atau ya pokoknya yang menarik misalnya toko herbal nomor satu misalnya di Depok. Nah itu juga mungkin bisa emang iya atau apa kan bikin penasaran ya seperti itu. Contohnya ini saya menyampaikan tentang deskripsi ya teman-teman. Kemudian kita masuk lagi ke dalam. Nah nanti diisikan nama toko ya. Contohnya kalau ini Green Center Mart. Ayo sambil yang belum punya toko Shopee sambil buat ya. Nanti sambil buat kalau bingung kan bisa langsung tanya sambil jalan. Seperti itu. Nanti masukkan gambar-gambarnya ya. Udah saya kasih tahu tipsnya ya. Tipsnya gambarnya itu harus yang real ya, yang menarik ya. Oh, ini tokonya ya. Jadi orang percaya gitu. Terus dalamnya ya, testimoni misalnya kita selipin aja satu testimoni. Testimoni tentang tokonya misalnya. Ya kita bisa dapat ya dari pengunjung. Testimoni toko. Seperti itu. Nah, ini deskripsi udah. Nah, nanti kita di sini edit-edit aja. Habis itu kalau kita udah selesai setting, udah ngisi deskripsi, ngisi foto, kita simpan. Kalau mau ngedit lagi kan bisa ya. Up to date, misalnya kita ganti fotonya misalnya ada foto terbaru dari toko. Ya kita tinggal edit di sini ya, di profile toko ya tempatnya. Seperti itu. Ini saya langsung perlihatkan aja Shopee-nya biar lebih mudah. Nah, habis itu di sini di Shopee itu ada lagi yang namanya fitur-fitur banyak banget ya Shopee itu. Ini saya sebagai pengunjung. Nah, ketika orang misalnya nih saya sebagai pengunjung ya, klik produk misalnya nih. Nah, kan terlihat nih. Usahakan nanti foto-fotonya di Shopee itu yang jelas ya. Jadi fotonya itu yang bagus ya, dari resolusi, dari cahaya, usahakan yang bagus ya kalau bisa ya. Misalnya backgroundnya putih gitu ya. Ini kan jelas ya menurut saya. Teman-teman juga bisa, ini jelas ya. Kelihatan banget produknya. Menonjol ya langsung ke produknya. Seperti itu. Terus juga nanti di sini kita bisa lihat ini ada pengiriman saya. Nah, di pengiriman saya ini
kita bisa lihat pengiriman kita yang belum dikirim ya atau belum selesai ya, perlu dikirim, pembatalan dan pengembalian kita bisa cek di sini. Jadi kalau udah punya toko Shopee harus diurus ya, harus di maintenance seperti itu. Jadi maintenance-nya bagaimana caranya? Ya maintenance itu ya kita rapihkan ya produk-produknya, stoknya kita cek ya, gambarnya mungkin bisa kita ubah-ubah ya, up to date gitu. Nanti setiap sebulan sekali ganti produk gambarnya, fotonya diganti. Terus juga kita lihat ada chat enggak, ada pesanan enggak di Shopee kita gitu. Kalau nggak ada kan kita berarti tinggal cari cara supaya ada pesanan kayak gitu. Kalau ada ya berarti alhamdulillah ada pesanan. Nah, jadi kita dapat penghasilan di sini di keuangan. Nah, ini di sini belum bayar siapa nih misalnya? Ada nggak? Oh, nggak ada. Perlu dikirim misalnya. Nggak ada dikirim. Nah, misalnya ini ada nih, udah sedang dalam proses. Gimana tahunya ini sedang dalam proses? Kita lihat di sini, periksa rincian. Nah, oh ini misalkan ini prosesnya sudah diterima. Tinggal apa? Tinggal menunggu konfirmasi pembeli kalau produk kita sudah sampai. Seperti itu ya. Jadi kita udah bisa cek pengiriman customer kita ya. Kan ini ada pesanan nih dari customer, misalnya namanya Elvira ya. Kita bisa cek pesanannya beliau udah sampai mana gitu. Udah misalnya sedang disiapkan, terus dalam perjalanan, kemudian juga udah sampai Padang, misalnya udah sampai ke lokasi, itu kita bisa lihat. Jadi kalau customernya nanya, Mbak udah dikirim misalnya, kan di Shopee tinggal lihat, udah dikirim. Mbak udah sampai mana? Kan di Shopee tinggal lihat, oh baru sampai gudang di Padang misalnya, kayak gitu. Enak ya di Shopee. Itu marketplace Shopee itu kayak gitu bagus ya fitur-fiturnya. Jadi ya kita manfaatin apa kalau misalnya lagi booming, Shopee itu lagi booming ya kita harus manfaatin cari peluang di Shopee ya. Cari peluang kita sebagai penjual. Gak hanya sebagai pembeli aja. Jadi lebih kita yang harus menghasilkan juga. Jangan mau ketinggalan kalau misalnya ada marketplace booming, marketplace banyak yang oke, banyak yang beli di marketplace Shopee ya kita jualan di situ. Tokopedia misalnya, Tokopedia nih banyak yang pembelinya. Jadi orang-orang Indonesia itu banyak yang belanja di Tokopedia ya, berarti kita jualan di Tokopedia. Kayak gitu ya. Nah ini Shopee. Kita bisa lihat yang selesai yang mana nih. Misalnya ini udah selesai nih. Oh udah sampai. Kemudian ada pembatalan enggak? Nah kayak gitu cek-cekin ya. Dibatalin misalnya. Ada pengembalian atau tidak kayak gitu ya. Jadi fiturnya kita pelajarin aja, dibuka-buka ya. Nah, itu ya, daftar dulu toko Shopee-nya yang pertama. Kemudian kan kita mau jualan ya. Kalau udah bikin toko gimana? Jualannya apa ya? Berarti kita jualan produk. Berarti kita harus upload ya. Kita harus menambahkan produk. Gimana caranya menambahkan produk? Nah, di sini ada produk ya. Nah, di produk ini ada produk saya, ada tambahkan produk ya. Jadi nanti kalau kita baru bikin Shopee, kita harus tambahkan ini produk baru. Klik ya. Nah, gini caranya. Habis itu kita klik produk apa yang mau kita tambahkan ke Shopee ya. Mau yang kita jual di Shopee itu apa? Misalnya kita mau jualan madu gift. Berarti kita kasih nama produknya yang dijual apa. Madu gift ya. Misal ya, ini contoh. Nama produknya madu gift apa ekstrak misal ya ini contoh. Nanti juga ada gimana sih cara bikin nama produk gitu ya. Itu ada ya caranya. Madu gift ekstrak buah sayur. Misal ya ini contoh dulu. 19 herbal buah buah sayur ya, misal. Atau kita tambahin depannya
Immune Booster ya. Ini ya untuk sekarang ini teman-teman bisa lihat ini kita membuat judul Shopee itu nggak sampai 100 ya sekarang. Shopee nambahin jadi 225 karakter. Jadi silahkan boleh sampai 225 ya. Kalau nama produknya panjang. Atau kita nggak ngasih nama produk aja. Kalau sampai 225 karakter berarti kita kasih keterangan fungsinya Madu Gift misalnya. Atau selain fungsi bisa buat siapa aja nih Madu Gift. Berarti kita tambahin judulnya. Misalnya suplemen apa ya? Misalnya suplemen nafsu makan ya. Kan ini bisa untuk anak-anak juga ya Madu Gift. Suplemen nafsu makan anak. Nah, itu nggak apa-apa, boleh ya. Nggak dilarang kok sama Shopee. Terus apalagi misalnya herbal daya tahan tubuh. Misal ya ini contoh. Terus aja tambahin sampai 225. Nah, ini tidak boleh ada spasi pada awal dan akhir kalimat. Makanya ini ada peringatan merah. Ini nggak boleh ada spasi ya, biar lancar uploadnya. Jadi jangan ada spasi di akhir ataupun di awal. Terus juga di sini kita masukin kategori ya. Kategorinya ini masuknya kemana produk Madu Gift ini? Gak mungkin ke pakaian wanita. Jadi nanti kalau orang-orang ya, si orang-orang yang menggunakan Shopee, orang-orang yang mau belanja di Shopee itu, kadang mereka cari lewat kategori, masuk gak Madu Gift ke pakaian yang gak mungkin ya. Gak bakalan dibeli. Mereka kan yang nyari kategori pakaian, nyarinya pakaian. Atau mungkin kalau misalnya dia tertarik ya, bisa ketarik ya oh ada madu gift misalnya. Ya, tapi kita harus sesuai biar tertarget. Masukin nama kategorinya. Mana misalnya pakaian, no misalnya ya. Perawatan dan kecantikan ini kurang spesifik ya. Ini kan perawatan kecantikan itu kan apa misalnya kosmetik ya. Ya, berarti kesehatan. Ya, madu gift itu lebih ke kesehatan. Gak ada lagi yang lain ya. Di sini nggak ada kategori herbal ya di Shopee. Di marketplace Shopee itu nggak ada kategori herbal. Kecuali kita masuknya ke sini aja ke kesehatan. Nah, kemudian habis ke kesehatan itu kemana misalnya? Suplemen ya. Habis itu kemana? Ke diet, atau detox, ke kebugaran, kesejahteraan atau suplemen makanan. Madu gift itu kan bisa ke sini semua ya. Tapi kita pilih satu dulu ya. Nanti kita misalnya bisa upload lagi kategorinya beda, misalnya kesehatan, lalu kita isi perawat misalnya kesehatan lainnya ya. Atau nanti kita upload lagi Madu Gift, isi kategorinya beda lagi, kesehatan, terus suplemen, terus kesejahteraan. Seperti itu. Jadi beda-beda nanti kalau upload Madu Gift-nya 3, ya beda-beda kategorinya ya. Ini kita isi dulu misalnya kebugaran. Seperti itu ya. Klik lanjut. Seperti itu ya. Ini kita dari dasar dulu ya teman-teman. Bis itu di sini ada lagi foto ya. Kita upload foto produknya. Misalnya seperti ini. Nih ya, Madu Gift. Jadi saya kasih tahu lagi ya tentang apa cara upload namanya gimana ya. Ada tips-tipsnya ya. Dan tipsnya itu dibagi penting ya juga. Nah, di sini saya cari Madu Gift. Nggak ada ya. Berarti di sini bukan di sini. Nah, ini Madu Gift mana ya? Nah, ini. Nah, di sini kita upload foto Madu Gift ya. Misalnya satu lah ya. Misalnya satu dulu ya. Nah, nanti isi beberapa foto ya. Testimoni ya, manfaat, terus juga gambar madunya. Nah, di sini foto produknya yang bisa lebih dari 4 ya. Di sini sampai 8, jadi teman-teman jangan satu. Bisa misalnya testimoninya juga upload ya, biar kelihatan. Nah, terus saya kasih tahu juga ya, teman-teman.
Shopee itu dia suka meriksa ya, memeriksa apa foto kita ya. Jadi kalau di sistemnya kelihatan, wah ini mengarah ke sosmed dia, ya mereka nggak bakalan merestuin, pasti diblokir ya. Produknya nggak bisa muncul di Shopee ya, di toko kita. Karena itu mengarahkan pembelian ke sosmed lain. Jadi di sini nanti di testimoni jangan nulis Facebook ya, nulis Instagram. Jadi udah testimoni aja. Ya, ini itu kan ada grup WA tuh. Nanti bisa diperiksa sama Shopee ya. Jadi nanti polosan aja testimoninya, jangan ada informasi lain. Jangan ada link YouTube, jangan ada icon-icon Instagram ya. Jadi upload saja testimoninya kayak gitu. Ya, nanti upload testimoni, kemudian manfaat misalnya seperti itu. Jadi upload beberapa foto biar si customer itu nggak lihat satu tok aja ya, cuman satu produknya aja. Ya kalau bisa kasih tahu juga manfaatnya. Jadi ada beberapa slide ya. Contoh misalnya kayak gini juga nggak apa-apa sih ya. Tapi mungkin usahakan lebih rapih fotonya. Jadi pencahayaan atau foto produknya yang menarik lah, yang bagus ya. Mana ya? Coba saya cari testimoni yang tidak ada WA-nya. Mana ya? Ini. Cobalah ya, simpan. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, nanti upload aja beberapa foto. Kemudian kita isi deskripsi. Deskripsi ini ya penjelasan ya. Misalnya, nah, kita isi deskripsi. Kita copy saja. Kita ke sini. Nah, itu ya, isi deskripsinya, manfaatnya, komposisinya apa, terus juga isinya berapa, expire-nya kapan ya. Diisi di deskripsi. Kemudian sekarang itu lebih spesifik banget ya dari Shopee. Jadi kita usahakan isi spesifikasinya ya, merek misalnya. Nggak ada lah ya, tidak ada. Kemudian masa penyimpanannya kapan? Misalnya ini kan November 2022. Nah, kita isi November 2022 ya, sekarang 2021 ya sekitar 24 bulanan ya. Ya, 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Ya, misalnya 24 lah, nggak apa-apa. Misalkan tanggal kadaluarsanya November 2022. Nah, di sini November aja sampai akhir ya. Dan jenis kelamin, emang Madugif ada kelaminnya? Tidak ada ya. Nah, seperti itu. Baik, Pak siapa ini? Pak Zamroni. Kemudian jenis kelaminnya ini unisex. Sebenarnya nggak usah lah ya. Tapi ini ya, diisi juga unisex aja. Kemudian masa penyimpanan udah, negara asal, cari Indonesia. Udah, tinggal isi beratnya 250 gram. Kemudian manfaatnya apa kita bisa isi di sini. Nggak apa-apa ya, masukin aja manfaatnya. Misalnya bisa menambah berat badan, pemulihan setelah olahraga bisa, protein ya. Ya semuanya bisa. Asam amino juga ada. Gitu. Harganya berapa? 140.000. Stoknya berapa? Banyak. Misalnya banyakin 100 gak apa-apa. 121 misal. Setelah itu berat pengiriman kita isi 250 juga ya berat barang. Selesai ya. Udah tinggal simpan dan tampilkan. Ini diperiksa ya. Karena nih sebentar. Biasanya gitu ya, selalu diperiksa dulu.
Terus saya hapus. Di sini ada kata-kata apa? Kita tunggu aja ya. Update. Udah, kalau misalnya nanti teman-teman upload di Shopee, kok diperiksa, ya nggak apa-apa, tinggal tunggu ya. Beberapa 2 jam misalnya atau berapa menit. Kita cek lagi udah disetujuin atau belum. Kalau misalnya ditolak, berarti kita ganti judul ya, jangan ada mengarah ke sosmed, jangan ada virus ya, kata-kata sensitif seperti itu jangan. Ya.